Para ulama membagi perlombaan ini menjadi 3. Pertama tadi hukum, yang kedua dalil bolehnya, di antaranya kesepakatan ulama dan 2 hadis. Yang ketiga, para ulama membagi perlombaan menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama, jenis yang boleh menggunakan bayaran, maksudnya peserta membayar atau peserta tidak membayar. Ini mutlak bolehnya, yaitu lomba pacuan kuda 1, yang kedua lomba pacuan unta. Unta ini kalau dipacu bisa kenceng, jangan salah ya. Yang ketiga lomba memanah. Jenis ini bebas mau pakai pesertanya menggunakan bayar atau tidak bayar, bebas. Yaitu memanah, pacuan kuda, pacuan unta. Karena Nabi bersabda, la sabaqa illa fi khufin. Tidak boleh berlomba dengan membayar, maksudnya kecuali pacuan kuda, au fi hafirin, kecuali pacuan unta, au fi hafirin, atau juga pacuan kuda, au nasrin, atau lomba memanah. Ini jenis pertama, tidak ada masalah. Jenis pertama sepakat tidak ada masalah, tapi nanti ada ketentuannya nih. Jenis yang kedua, insyaallah ini rajin menulis itu. Ingat masa sekolah saya diktik dulu. Karena kalau tidak ditulis biasanya di rumah lupa ya. Tadi ngomong apa sih Ustaz kok ngobrol sendiri gitu. Tapi yang penting paham ya. Di samping nulis paham juga. Jenis yang kedua, jenis lomba yang perlombaannya ada unsur haram. Perlombaan yang di dalamnya ada unsur haram. Ini jenis kedua. Jenis kedua ini lomba apapun haram ya, kalau ada unsur haramnya. Contohnya lomba yang melalaikan kewajiban. Waktunya sholat ini malah lomba, mulai sebelum zuhur sampai setelah asar, kapan sholat zuhurnya. Nah ini dilarang. Atau perlombaannya memang haram ya, perlombaannya memang haram. Contohnya lomba mancing kolam orang lain, nah misalnya gitu ya. Tidak boleh ini kolam orang lain. Pokoknya apapun, panjenengan bebas mau memberi contoh, yang penting ada unsur haramnya. Ini tidak boleh ya. Ada kezaliman, memakan harta orang lain misalnya. Atau lomba makan yang makanannya haram, makan babi misalnya, lomba yang cepet-cepetan, maka ini tidak boleh. Nah, yang ketiga sekarang, lomba yang tidak menggunakan bayaran dari peserta. Maksudnya peserta tidak membayar sama sekali. Peserta tidak membayar sama sekali. Jadi
hadiahnya dari orang ketiga, dari pihak ketiga. Mas War sebagai donatur tetap misalnya. Seluruh peserta tidak membayar sepeser pun, maka ini boleh ya, selama ada manfaatnya. Selama ada manfaatnya, maka ini boleh. Misalnya lomba sepak bola misalnya, atau lomba lari tanpa hadiah dari peserta maksudnya, tapi dari orang lain ada hadiah, maka sebagian ulama membolehkan. Yang jadi perdebatan yang pelik, bolehkah lomba tapi peserta membayar? Nah ini yang akan kita panjangkan di sini insyaallah taala. Lomba tapi peserta ikut membayar. Peserta ikut membayar. Pertama, ketika peserta ini membayar, ada ulama beda pendapat. Pendapat pertama, boleh hanya di 3 lomba saja. Yang jenis pertama, yaitu pacuan kuda memanah, dan pacuan unta. Pacuan kuda, unta, dan memanah. Ini ulama mengatakan boleh. Peserta membayar dengan syarat. Nanti syaratnya saya sebutkan ya. Jadi kita bahas 3 dulu aja biar gak bingung ya. 3 jenis yang disebutkan Nabi. Nabi bersabda tidak boleh lomba kecuali hanya 3. Maksudnya lomba yang peserta membayar. Peserta membayar. Pertama pacuan kuda, kedua pacuan unta, ketiga memanah. Ini boleh membayar. Boleh membayar. Peserta membayar. Peserta membayar, Bu. Misalnya hadiahnya 100.000. Pesertanya berapa? 10. Berarti masing-masing membayar berapa? Masing-masing membayar 10.000. Dikumpulkan jadi 1. Maka jatuhnya 100.000. Kemudian lomba 3 ini yang menang mendapatkan uang itu hukumnya boleh. Ini judi yang dikecualikan Nabi atau judi yang boleh ya. Kenapa? Karena zaman Nabi, kata para ulama, umat Islam membutuhkan kekuatan Islam. Maka untuk memperkuat militer kaum muslimin, pacuan kuda, pacuan unta ini digunakan untuk perang dan memanah ya. Nabi sampai membolehkan jenis judi jenis 3 ini. Tapi dengan cara lomba ya. Dengan cara lomba, bukan dikocok, itu bukan. Karena memang ada kegiatan melatih kuda, melatih unta, dan melatih memanah supaya kaum muslimin jangan itu dimotivasi untuk latihan ya. Karena mungkin sebagian orang agak malas gitu ya dalam bisawab, kenapa sebabnya. Tapi ulama yang pasti ngomong mereka supaya dimotivasi maka boleh menggunakan uang ya. Masing-masing peserta membayar, contohnya ini ya, 10.000. Peserta jumlahnya 10 dan dikumpulkan jadi 1, totalnya 100.000. Lomba pacuan kuda misalnya, cepet-cepetan, yang nyampe finish duluan mendapatkan uang 100.000 tersebut. Atau kalau memanah, yang nancep anak panahnya ke nomor 1 gitu mas ya, yang tengah biasanya, itu mendapatkan hadiah tadi. Hadiah dari mana? Dari peserta. Dan ini bukan masuk judi ya, bukan masuk judi.
Tapi mayoritas ulama mensyaratkan, atau sebagian ulama mensyaratkan boleh, tapi ada penghalalnya. Maksudnya penghalalnya apa? Ada orang ke-11 masuk tidak bayar. Nah, jelas ini. Ini syarat mayoritas ulama yang masalah ini. Intinya ada dua kubu ulama. Kubu pertama mengatakan seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim di madzhab Hambali mengatakan tidak apa-apa walaupun tidak ada orang ke-11 yang tidak bayar, ya. Karena Nabi mengatakan umum hadisnya tidak mengecualikan seperti supaya nggak judi ada orang ke-11 yang nggak bayar gitu ya. Enggak. Maka ulama pendapat pertama tetap boleh, dan ini pengecualian bukan judi karena tujuan utamanya untuk menguatkan militer kaum muslimin di zaman itu. Pendapat kedua, yang banyak ulama mengatakan jenis ini boleh, tapi harus ada orang ke-11 yang ikut lomba tapi nggak bayar, Bu. Orang ke-11 ini istilah ulama adalah muhalil, penghalal. Kalau seandainya tidak ada orang ke-11, maka ini jatuhnya judi. Betul, jatuhnya judi. Tapi supaya halal, penghalal tadi, ada orang ke-11 datang, ya, tidak bayar sama sekali, dengan syarat nanti saya sebutkan. Ini jelas nggih? Saya ulangi lagi yang baru datang. Jadi gini ceritanya. Nabi mengatakan boleh lomba pacuan kuda, unta, dan memanah walaupun peserta membayar. Untuk apa peserta membayar? Untuk hadiah. Ulama pertama mengatakan boleh walaupun itu mirip judi, karena ini pengecualian tujuannya menguatkan Islam, militer Islam. Yang kedua, yang saya agak condong ke situ ya, Rajib, insya Allah, adalah boleh. Jadi 10 orang sepakat, ayo bayar, kita mengumpulkan duit masing-masing 10.000, terkumpul 100.000 lah. Lomba pacuan kuda, unta, memanah, yang menang mendapatkan pinten 100.000. Boleh dengan syarat ada orang ke-11, ya. Orang ke-11 yang masuk ikut lomba tapi nggak bayar. Ulama kedua mengatakan boleh dengan syarat seperti itu, tapi orangnya bukan pupuk bawang. Orang ke-11 bukan pupuk bawang, Bu. Pupuk bawang itu apa sih? Pokoknya menanggap lah apa-apa. Ya kayak gue genep-genep ya, enggak. Ini memang peserta asli. Syaratnya adalah orang ke-11 supaya halal ini, pertama dia nggak bayar. Kedua, dia nanti kalau menang mendapatkan hadiah. Berapa? 100.000. Yang ketiga, syarat ketiga, dia punya kemampuan untuk ikut lomba. Kenapa? Karena ada orang yang licik, ya. Kita datangkan orang ke-11 walaupun nggak mampu, ya, ikut lomba gitu, biar kalah gitu ya. Nggak boleh. Jadi orang ke-11 ini memang dia itu mampu ikut lomba, berpeluang mendapatkan hadiah. Maka nggak boleh 10 orang sepakat, yang ke-11 kita hadirkan tapi dia pupuk bawang, nggak boleh seperti itu. Dia memang ahli juga, maksudnya mampu ikut lomba dan berpeluang menang. Di sini ulama mengatakan kalau lomba kuda, orang ke-11 ini kudanya harus sama-sama mampu lari, dan orangnya juga tidak lemah, normal lah, orangnya normal. Maka dia menjadi halal. Tapi kalau tidak ada orang ke-11, jatuhnya, pendapat kedua ini, jatuhnya adalah judi. Betul, judi. Ya. Saya condong ke pendapat ini karena khawatir masuk judi. Karena ada hadis-hadis atau dalil-dalil yang lain yang menunjukkan itu memang mirip sekali dengan judi. Jadi judi itu intinya maisir.
yang kata Nabi, kata Allah itu haram, amalan syaitan, panjenengan mengumpulkan duit jadi satu, terserah mau dikocok, di lotre bahasa kita ya, atau dengan lomba, atau yang datang duluan misalnya, itu tidak boleh. Kalau uangnya hasil hadiah ini dari peserta, jelas nih. Pembahasan kita itu adalah hadiahnya dari peserta. Kalau hadiahnya dari bukan peserta, ini bukan pembahasan. Itu jelas boleh. Jelas nih? Jelas boleh. Tapi kalau hadiah dari peserta, ini kita bahas perlombaan 3 dulu. Perlombaan yang 3 dulu. Jadi syarat pertama supaya lomba pacuan kuda tadi halal adalah harus ada orang ke-11 orang asing yang dia tidak membayar. Jelas nggih? Saya tanya panjenengan, kalau misalnya ada orang judi ini haram ya? Ada orang judi, orang 5 saja ya, nggak usah banyak-banyak, masing-masing naruh nama, satu nama. Ini bukan arisan syari ya, bukan. Kalau arisan syari kan semuanya dapat, kalau ini enggak. Ini yang dapat adalah yang keluar nama saja. 5 orang, masing-masing membayar satu nama ya. Satu nama 10.000. 5 orang pinten? 50. Panjenengan rela enggak misalnya sebagai pelaku ya, contoh aja ini ya. Sebagai pelaku judi ini, ada orang ke-6 ikut masukkan nama tapi enggak bayar. Kalau namanya di lotre itu, dia keluar namanya, dia mendapatkan uang tersebut, rela betul? Nggak rela dia, nggak rela. Ya. Maka dengan logika ini, ya, ulama kita cerdas sekali, membolehkan judi jenis lomba kalau ada orang, ya, yang ke-6, ya, orang yang ke-6 tapi nggak bayar, dan ke-5 orang ini rela, maka hukum judi atau syarat sah judinya runtuh, jadi tidak sah, bukan judi lagi. Karena judi yang terjadi, mereka mesti mensyaratkan peserta harus bayar, dan ini supaya halal ada peserta datang, memang dia mampu untuk lomba dan semuanya harus rela. Dia nggak bayar. Kalau dia menang dapat hadiah, maka jadinya bukan judi. Jelas gini, seperti itu. Nah, kalau model seperti ini, ulama sepakat boleh ketika untuk lomba pacuan kuda, pacuan unta dan memanah. Tapi kalau untuk judi yang lotre tadi, saya yakin di wujud dunia nggak ada. Nggak ada orang seperti itu. Ada nggak Mas pernah dapati di bandar-bandar itu yang judi di lotre, namanya dikocok, ada peserta yang nggak bayar sama sekali? Nggak ada, mustahil. Ya. Saya yakin semuanya juga rela karena mereka nggak sedekah di situ. Memang tujuannya ya mencari itu keuntungan. Sudah, ini masalah judi ini jelas haramnya. Tapi ini judi yang model boleh, yang peserta ada yang nggak bayar untuk menguatkan Islam. Menguatkan Islam. Syarat yang kedua, syarat pertama supaya halal adalah ada peserta yang nggak bayar. Syarat kedua, sebentar, kudanya yang dijadikan pacuan, kudanya harus sama, maksudnya harus sama-sama standar gitu ya, standar Bu. Tidak boleh peserta ada yang baru anakan kudanya, masih anak Bu ya. Satunya sudah kuat gitu, nah, ini tidak boleh, ini tidak sah, ini lomba seperti itu tidak boleh. Baik disengaja atau tidak boleh. Makanya ulama mengatakan syarat kedua ini harus ditunjuk jelas. Jadi kendaraannya itu jelas. Jadi kudanya
sama. Kalau misalnya umurnya beda dikit nggak apa-apa, yang penting ini sah. Jadi panitia harus ngasih standar. Ini saya sebutkan masalah yang lain di sela-sela syarat ini supaya nanti tidak bingung ya, karena saya mau ngasih contoh yang lain. Ulama beda pendapat apakah kebolehan ini hanya untuk pacuan kuda, unta dan memanah atau boleh yang lain. Karena kan tujuannya untuk menguatkan Islam gitu ya, menguatkan militer. Maka mayoritas ulama atau banyak dari ulama ya, nanti dicek lagi jumlah mereka, membolehkan selain 3 lomba ini. Yang penting menguatkan Islam. Contohnya apa? Lomba lari. Lomba pacuan motor atau pacuan tank Bu ya. Apa lagi? Renang, betul. Pacuan orang kalau gini. Orang langsung ya. Atau menembak. Ya. Menembak atau lomba yang terkenal di Indonesia di RCTI kalau salah ya, lomba tahfidz ya, tahfidz cilik apa itu namanya? Tahfidz cilik ya, hafidz cilik oh ya, lomba hafidz cilik, hafidz gedenya ditunggu nih gitu ya. Ada 2 kubu ulama. Ulama pertama mengatakan tidak boleh. Yang boleh hanya 3 saja, yaitu pacuan kuda, unta, dan memanah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan nggak boleh lomba kecuali 3. Berarti selain 3 nggak boleh dikiaskan, nggak boleh dianalogikan. Ulama kedua mengatakan boleh dengan syarat tujuannya sama, yaitu menguatkan Islam. Tapi kalau tujuannya main-main, hanya seneng-senengan lomba kerupuk, masing-masing peserta membayar, ini tidak boleh, jelas tidak boleh. Tapi kalau tujuannya menguatkan, lomba lari karung, ini menguatkan fisik Mas ya. Lomba apa itu namanya? Balap karung ya. Balap karung, walaupun ini katanya buatan Belanda gitu ya, untuk menghina rakyat jelata ketika itu. Tapi kalau tujuan kita memang untuk menguatkan fisik, monggo, tidak masalah. Ini pendapat kedua ya, pendapat kedua membolehkan. Kita berjalan dengan pendapat kedua dulu ya. Pendapat yang membolehkan seluruh lomba untuk menguatkan kaum muslimin, baik dari sisi militer atau dari sisi dakwah. Lomba cerdas cermat Islami, lomba hafalan hadis, hafalan Quran, lomba khutbah. Kalau di SDIT itu apa Bu? Atau tolong ditambahi saya. Lomba apa? Menari apa ya? Menari nggak masuk ini. Memasak. Iya, bagian perdapuran nanti. Kalau tujuannya Islam maka boleh ya. Ini tergantung tujuannya. Ya, tujuan memasak ini supaya kalau ada yang berjihad fisabilillah gitu ya, yang masak atau yang dakwah gitu, supaya enak semangat gitu ya. Tidak apa-apa insyaallah. Boleh dikiaskan. Pokoknya tujuannya untuk Islam, ini boleh. Menggunakan, kita pembahasannya menggunakan fulus nih, peserta membayar. Tapi kalau ada pihak ketiga yang cuma-cuma ngasih hadiah, ini kita nggak bahas Bu. Boleh itu, kita nggak bahas itu ya. Dengan syarat itu mubah, tidak masalah. Kita permasalahannya yang terjadi peserta harus membayar. Dan sebagian kecil atau semuanya bayaran peserta itu walaupun dalihnya untuk apa? Uang pendaftaran ya. Maka pembahasan kita sekarang ini ya. Ulama pertama boleh hanya 3, pacuan kuda, unta, memanah. Ulama kedua boleh ya. Tapi bersyarat. Pertama, harus ada peserta yang enggak bayar ya. Mungkin anaknya direktur gitu ya. Tidak masalah kalau yang lain itu. Tidak masalah. Syarat kedua, benda yang untuk, kita langsung masuk ya. Benda yang untuk lomba itu harus sama, identik, tidak harus 100%, tapi mirip-mirip. Kalau misalnya motor, CC-nya harus sama. Lomba motor, pacuan motor itu apa ya?
balapan motor Mas ya. MotoGP itu ya kalau di luar negeri. Atau di Indonesia itu motor cross atau apa ya? CC-nya harus sama. Kalau satu CC-nya 100 cc, satunya 125, satunya tidak sah, udah boleh. Karena akan ada kedoliman ya. Kalau mereknya beda, gimana ini? Karena ulama mensyaratkan yang ketiga itu jenis kudanya harus sama. Jadi syarat ketiga langsung ya. Jadi kekuatan syarat kedua, umur kuda harus sama atau kekuatan motor harus sama, sama-sama 2 tak, sama-sama 4 tak atau sama-sama cc-nya sama. Syarat ketiga, jenis kudanya harus sama. Tidak boleh ada peserta yang kudanya kuda lumping gitu ya. Enggak, kalau contohnya gini, ada kuda Arab, ada selain Arab, beda, kecepatannya beda. Jadi semuanya harus kuda Arab. Ya. Misalkan gitu, kudanya harus sama. Kalau motor berarti apakah mereknya harus sama Mas? Tidak, rata-rata tidak. Rata-rata tidak ya. Gimana ini? Yang penting Bu, yang penting sama-sama. Kalau motor bebek, motor banyak, temannya bebek banyak maksudnya. Motor laki gitu ya, motor laki atau motor perempuan gitu ya. Nah, gimana dia ngomong motor bebek, satunya motor laki? Enggak seimbang. Kalau ada motor laki berarti motor perempuan. Motor beda. Nah itu, kalau saya condong ke situ ya. Jadi jenis motornya kalau bebek semua, mentok semua gitu ya. Jelas lagi? Nah, kalau ada jenis satu yang beda tidak sah lombanya. Nah, ini penting ya, panjenengan mau jadi panitia harus tahu fikih ini supaya adil. Jadi nanti kecepatan ditentukan keahlian pengendara. Bahkan sebagian ulama harus jelas siapa yang mengendarai. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak harus, terserah nih yang mengendarai. Yang penting dia itu sehat walafiat gitu ya. Kita tidak masuk ke situ. Yang penting jenisnya sama-sama motor bebek. Kalau kuda sama-sama kuda Arab ya. Kenapa? Karena ada jenis kuda yang kecepatannya sampai 70 km per jam. Trot hair kalau nggak salah nama kudanya di Inggris ya. Kuda di Inggris ada jenis kuda yang kecepatannya sampai 70 km per jam, hampir 100 km per jam, dan itu masuk catatan Guinness World Record ya. Jadi kuda tercepat di dunia ada di Inggris. Itu nggak boleh ikut lomba Bu, nanti menang terus ya. Betul, kalau menang terus maka peserta yang lain nanti mutung ya, merasa didolimi, nggak boleh ikut. Boleh ikut peserta yang lain tapi dites dulu ya, jenisnya sama, kemampuannya sama. Adapun nanti pelatihannya beda tidak masalah. Ini jenis kuda di Inggris seperti itu. Ada yang sampai 70 km per jam. Ibu-ibu rata-rata naik motor berapa kilometer per jam? 100 biasanya. 100 Bu? Yang Ngebut ya, karena takut telat datang kajian ya. Ibu-ibu banter biasanya. Kalau Mas Wan santai. Santai. Ibu-ibu sama. Luar biasa ini. Jadi harus sama jenisnya supaya tidak ada kedoliman. Sudah? Syarat yang ke berapa tadi Mas? 4 ya? Keempat ya? Ya, syarat yang keempat, hadiahnya harus jelas dan harus adil. Masing-masing membayar 10.000 kecuali satu orang peserta gratis tadi ya. Dan harus jelas hadiahnya apa untuk menilai ini halal atau tidak. Ya, harus jelas. Karena ini masuk ke bab muamalat, bab masuk jialah. Jialah itu apa? Kalau Anda sukses, saya bayar. Itu jialah Bu. Seperti bekam atau rupiah ya. Rupiah seperti survivor itu maksudnya jialah. Jialah itu kamu kalau sukses, misalnya rampung, maka saya bayar. Berbeda dengan kerja harian. Rampung atau tidak saya bayar, itu beda. Nah ini masuk ke situ. Maka jenis bayarannya harus jelas.
Kalau hadiahnya atau bayaran hadiah itu haram seperti khomer, babi, maka menjadi haram. Ya, jadi jenis hadiahnya harus jelas. Sudah? Ada berapa tadi Mas syaratnya? 5 ya atau 4? Ya, itu syarat supaya boleh. Yang jadi perdebatan adalah syarat pertama. Apakah khusus 3 pacuan tadi plus memanah atau boleh melebar ke yang lain? Sebelum saya lupa, saya nasihatkan bagi siapa saja yang ikut lomba qiraah, metode Umi, metode Abi atau apa saja misalnya, untuk tujuannya menguatkan Islam, bukan riya, ya, bukan supaya terkenal dai hafid. Pokoknya saya tujuannya terkenal, walaupun kalah nggak apa-apa gitu ya. Masuk TV hati-hati. Kenapa? Karena Nabi bersabda, awalu man tusa'ar bihimul nar yaumil qiyamah as-salasa. Orang yang pertama kali masuk neraka adalah 3 golongan, di antaranya orang yang membaca Al-Qur'an tapi tujuannya supaya dicap dia itu qori. Bukan ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk Islam, bukan untuk Allah, tapi untuk supaya terkenal, supaya dicap dia itu qori, terkenal, maka masuk neraka hasilnya. Hati-hati. Sebenarnya saya condong untuk masalah ini, ya, saya pribadi condong untuk hati-hati ya. Saya sendiri nggak ikut, tapi kalau panjenengan harus ikut, ya, lomba seperti itu, niatkan ikhlas untuk menguatkan Islam. Baik panjenengan menjadi hafid-hafidah supaya untuk dakwah dan sebagainya, bukan ingin ketenaran. Kalau ingin ketenaran maka mengambil pendapat pertama dari ulama, tidak boleh lomba yang ada hadiah membayarnya kecuali 3 saja tadi. Ya, jelas begini. Jadi tujuannya untuk menguatkan Islam itu baru boleh. Sudah. Kemudian di sini penulis menyebutkan, sebelum kita buka sesi tanya jawab, menyebutkan jenis-jenis dia itu kayak bukan lomba, tapi dimasukkan ke bab lomba, ya, dimasukkan ke bab lomba. Bab lomba di sini ada kaidah judi yang haram jelas. Kalau misalnya dia membayar, ya, dia membayar. Kalau dia menang, dia untung, betul. Kalau dia kalah, dia rugi atau tidak, Mas? Pak? Kalau kalah dia rugi tidak? Rugi, karena sudah mengeluarkan modal. Ya. Maka dengan kaidah ini ulama memberentetkan, menghubung-hubungkan dengan masalah yang lain yang di zaman sekarang jenisnya semakin banyak. Zaman Nabi belum ada. Pertama, contohnya kaidahnya jelas gini. Kalau peserta untung dan peserta buntung, jadi ada 2 kemungkinan, berarti ini judi, dilarang. Peserta yang ikut lomba ini atau ikut perlombaan apa namanya, hadiah lah, namanya hadiah ya. Nanti saya sebutkan contohnya. Dia ada kemungkinan untung dan ada kemungkinan buntung atau rugi, maka ini jatuh judi haram. Ya, kesepakatan ulama. Contoh pertama, yang terjadi di luar negeri juga banyak, di Arab dan di Indonesia saya yakin juga banyak, yaitu pabrik atau toko. Monggo, ini yang punya toko hati-hati. Yang punya toko ingin melariskan tokonya, membuat sayembara. Akan kami kocok di tanggal sekian, tanggal cantik Bu ya, tanggal 2 bulan 2 Februari tahun 2032, nanti ya masih lama ya. Akan saya kocok dengan syarat pendaftar yang ikut lotre ini harus membeli di toko saya dulu. Saya mengadakan ini Bu ya, saya punya toko besar insya Allah gitu ya, amin.
tapi saya nggak ngadain. Contohnya ini ya, contoh saya mengadakan seperti itu. Di tanggal sekian akan saya kocok mendapatkan hadiah sepeda motor, ada yang mobil, ada yang kulkas dan sebagainya. Syaratnya peserta harus membeli dagangan saya dulu. Saya tanya panjenengan membeli dagangan dengan tujuan apa? Supaya dapat hadiah, betul? Sepakat. Ya. Jadi bukan karena kebutuhan ya, bukan karena kebutuhan. Kalau dia menang mendapat hadiah, dia untung. Tapi kalau nggak menang, dia buntung. Dari sisi apa? Dia kan sudah mendapatkan makanan tadi, dia membayar juga. Dari sisi apa? Dari sisi dia menyesal. Karena aslinya bukan membeli makanan tadi atau toko tadi, tapi memang tujuannya ingin hadiah tersebut. Jadi sedikit banyak ada penyesalan dalam hati, sedikit banyak ada keberuntungan. Maka ini jatuh ke judi. Ya. Dan disayangkan di Mesir juga ada, ya, sayangkan sekali. Dan ketika itu kita ditawari, dan saya alhamdulillah tahu masalah ini dan saya menolak. Ya. Kalau Anda mau melutri saya, padahal saya itu pelanggan juga Bu, sesekali beli bakso di situ. Orang Indonesia, ya, dia nggak tahu mahasiswa tapi kerja di situ. Ya. Jadi banyak di sana yang nggak serius belajar gitu. Buat saya barat, tapi salahnya harus beli. Ya. Ada yang beri sekarang misalnya gitu. Nanti saya kasih kupon kan. Saya ini pelanggan biasa Pak, disuruh membeli di hari ini misalnya. Atau minimal 10 kali. Saya butuhnya hanya 5 bakso gitu kan. Maka ini jatuh ke judi. Solusinya apa? Ya solusinya peserta tidak disyaratkan membeli. Tapi misalnya penjual membuat surprise, jelas Bu ya, membuat surprise. Ya, membuat surprise apa? Tiba-tiba yang membeli kita masukkan ke podium gitu ya. Jadi langsung kita kumpulkan namanya dengan tanpa syarat sebelumnya. Kemudian kita undi dan kita kasih hadiah, maka ini tidak masuk judi. Memang tidak ada syarat sebelumnya. Pokoknya dia nggak mengumumkan Bu, Pokoknya pembeli hari ini semuanya saya tampung, saya CCTV, fulana, ya, ibu ini, bapak ini, mas ini, adik ini, gitu ya. Catetin. Kemudian nggak masalah kan Bu ya. Kemudian tiba-tiba bisa diumumkan pemenang hadiah ini, ya. Maka ini tidak masuk. Ya. Kenapa? Karena memang membeli ini bukan membeli makanan atau minuman, bukan untuk ikut lomba tadi. Tidak mengeluarkan utang, karena untuk kebutuhan biasa. Jelas nih Bu, kebutuhan biasa, maka tidak ada masalah, itu solusinya ya. Contoh yang kedua di zaman sekarang. Ini butuh fatwa ulama ya, kontemporer. Ada perlombaan peserta harus menghubungi nomor sekian, kemudian meng-share sekian, kemudian like, komen sekian. Ini butuh tenaga nggak Bu? Butuh pulsa nggak? Butuh kuota nggak? Butuh. Panjenengan mengeluarkan fulus, mengeluarkan sesuatu. Seakan-akan dia mengumpulkan sesuatu untuk kemaslahatan penjual produk. Kemudian nanti namanya akan diundi. Barang siapa yang tidak melakukan syarat-syarat itu nggak boleh ikut peserta undian, maka ini masuk ke judi lagi. Jelas, hati-hati. Ya. Masuk ke judi. Ya. Ini sering terjadi juga di Indonesia. Contoh yang lain, ini banyak sebenarnya ya, tapi yang saya lihat hanya itu aja yang terkenal, yaitu pertama toko biasanya atau restoran, yang kedua bisnis internet biasanya.
kamu dengan syarat nge-share ke 5 orang atau komen ke hubungi panitia, nanti kamu akan kami undi sekian, maka ini fatwa ulama melarang, ya, tidak boleh. Ada jenis yang tergantung, ada yang boleh, ada yang tidak. Misalnya kalau di sini di Arab itu adalah booking hotel, ya. Booking hotel nanti setiap booking dapat kupon. Nanti kuponnya ditukar ke panitia, nanti diundi mendapatkan hadiah. Ini fatwa Syekh Utsaimin. Kupon hotel, kupon toyaran itu maskapai, ya, kapal terbang. Maka kalau dia memang tidak sengaja, memang kebutuhan, bukan tujuannya untuk lomba, maka tidak masalah. Tapi kalau tujuannya lomba, ini mirip yang pertama tadi, maka ini jatuhnya judi juga, ya. Maka kita hati-hati. Mungkin yang kita lihat terbiasa saja, tapi karena ternyata para ulama hati-hati dalam masalah ini, ternyata itu disamakan, dianalogikan sama dengan judi. Kenapa? Karena ada kemungkinan untung ketika kita mendapatkan hadiah, dan kemungkinan buntung kalau kita tidak mendapatkan hadiah karena sudah usaha dengan tujuan hadiah tersebut. Di samping itu judi, itu horor. Horor itu apa? Uang panjenengan untuk membeli itu kan nilainya kecil, dengan niat membeli besar itu, dan kemungkinan nggak dapat juga, yang itu di syariat Islam dilarang, ya. Karena mesti ada kekecewaan sedikit atau banyak di peserta, ya. Atau misalnya di yang mengadakan, maka dari awal persengketaan tersebut harus ditutup, ya. Di samping itu memang Allah dan Rasulnya tidak ridho hal-hal yang berbau judi, baik kecil atau besar. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang paling aman adalah hadiahnya memang dari pihak ketiga. Peserta jangan dibebani apapun. Kalau mau, ini saya tutup, ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita buka. Kecuali peserta mendaftar, biaya pendaftaran, tapi memang harus jujur. Panitia ini memang ini untuk pendaftaran. Misalnya membeli kertas, membeli ini bukan untuk hadiah, ya. Tapi kalau untuk hadiah, ini jangan dari peserta, itu solusi yang mudah, yaitu dari sponsor, dari apa. Maka ini insya Allah tidak masuk ke judian, dan kita selamat dari hal yang haram. Wallahu bishawab. Monggo nek wonten ada pertanyaan. Mas Samsul itu, silakan. Mas Samsul, gimana kabarnya, Mas? Monggo. Ada pertanyaan, Ibu? Yang mengganjal mungkin? Kalau malu boleh lewat HP, ya. Kalau ada yang kurang seret boleh ditanyakan, ya. Atau ada yang bingung boleh tanya temannya, silahkan, ya. Soalnya tidak dengerin, ya. Monggo, Pak. Sekarang tuh udah toko yang menyediakan misalnya seperti kupon, ya, dia beli di toko itu misalnya harga 100.000 dikasih kupon 1, dan nanti setiap pembelian 100 ke atas dimasukkan kotaknya, terus nanti diundi tahun akhir. Itu gimana? Ya. Ini sudah dibahas juga, alhamdulillah. Insya Allah saya bisa menjawab. Difatwakan oleh Syekh Utsaimin, jenis ini boleh. Pertanyaan jelas nih, Bu, ya. Pertanyaannya adalah toko. Jadi ada dua bentuk, Pak. Ada beberapa bentuk. Bentuk pertama, toko memberi hadiah di dalam bungkusan. Buka, ada tulisannya Anda kurang beruntung. Dibuka lagi, Anda mendapatkan uang, ditukar ke hadiah di situ, boleh. Mirip seperti ini. Dapat kupon pembelian galon 10 kali, nanti setelah terkumpul 10 kupon ditukar, gitu, Pak, ya. Ya, atau mendapatkan hadiah atau ditukar dengan galon baru, maka ini tidak masuk perjudian, ya. Kenapa? Kata ulama, saya Utsaimin atau salah satunya Syekh Syaqustan mengatakan
ini masuk ke diskon ya, atau khosem ya, atau khosem atau diskon. Khosem itu bahasa Arabnya, dan ini sesuai kerelaan penjual, maka tidak ada masalah. Seakan-akan dia memberi diskon, tapi dengan syarat seperti ini. Tapi kalau diskonnya ini tidak pasti, itu ya nggak boleh. Kalau ini kan pasti kan, pasti dapat Pak ya? Pasti dapat ya? Itu diundi kan? Kalau diundi sama saja. Kalau kuponnya diundi ini tidak boleh. Yang dipaparkan boleh ini adalah kuponnya tidak diundi. Kalau dia misalnya dapat 10 kupon, langsung ditukar ya, mesti mendapatkan hadiah, maka ini boleh, yang dipaparkan boleh. Bahkan sebagian ulama jenis ini nggak boleh. Kupon ditukar dengan barang atau hadiah, ada yang katakan nggak boleh, tapi pendapat yang tepat boleh. Ya, itu boleh. Kalau kupon yang 10 tadi atau yang 1 kemudian ditukar dengan syarat dia membeli Pak ya, dapat kupon harus beli kan? Iya. Dapat kupon harus beli ya? Iya. Harus beli kan? Iya. Kalau dapat kupon tidak beli, maka ini boleh. Jelas Bu? Kalau dapat kupon harus beli, baik itu terkumpul 10 dulu atau langsung 1 atau berapa, kemudian dikocok ya, dikocok, maka ini ya tidak boleh karena masuk ke judi tadi. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan lagi nanti kita bahas pekan setelahnya insyaallah taala dengan yang lebih semangat ke bab baru yaitu bab wasiat. Tapi saya tidak menutup pertanyaan tentang fikih apapun. Kalau saya bisa saya jawab, kalau enggak saya akan jadikan PR. Mudah-mudahan harta kita seluruhnya halal dan berkah, karena yang penting itu berkah, syukur-syukur berkah plus banyak gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dengan itu menjadi orang yang bertakwa, berkumpul di surga Allah bersama yang kita cintai. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, kalau ada salah mohon maaf, kalau ada benarnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.